Sobat Podcast, sebentar lagi kita akan menyaksikan pergelaran olahraga yang menjadi event dunia, yaitu apalagi kalau bukan Olimpiade yang akan dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 23 Juli 2021. Tetapi tentunya kondisinya akan berbeda dengan Olimpiade tahun-tahun sebelumnya karena kita tahu kita lagi menghadapi pandemi. Dan saya penasaran bagaimana sih persiapan pembukaan Olimpiade yang akan dilaksanakan pada tanggal 23. Dan dari informasi yang saya dapat, beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan sudah dimulai, salah satunya sepak bola itu besok. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, saya sudah terhubung sama kawan saya yang langsung di Tokyo, itu ada Arya Pardita. Apa kabar, Arya? Halo, apa kabar? Baik, di sini baik kabarnya. Baik, sehat lah ya, kelihatan seger kok. Oh ya, makasih. Ini lagi libur atau memang gimana nih? Ada kerjaan, cuman kerjaan saya fleksibel gitu, jadi bisa diatur langsung. Oke, sebelumnya makasih banyak besok, ya. It's okay nggak? Gimana? Besok kebetulan di sini hari libur nasional. Besoknya lagi juga ya libur nasional. Jadi oke lah. Oh, libur nasional dalam rangka apa nih? Besok itu ada hari laut ya, kalau nggak salah, sama hari olahraga. Oh. Betul ya? Pokoknya lupa. Ntar deh saya kasih infonya. Oke. Yang jelas libur nasional ya. Oke. Nah, seperti tadi kita ketahui juga ya. Tapi sebelum saya mengulas lebih banyak tentang Olimpiade sendiri yang akan dilaksanakan di Tokyo, kita nih ya sebagai warga negara Indonesia gitu, saya yakin waktu kecil juga Ayah juga merasakan apa yang saya rasakan, di mana kalau nonton acara Olimpiade gitu, pergelarannya dari pembukaannya sampai acara-acaranya kita lewat televisi, ya kan, atau mengikutinya lewat media yang kita bisa beli, misalkan kayak koran, media cetak atau apapun. Tapi sekarang Ayah langsung nih menyaksikan eventnya sendiri. Bahkan saya sempat lihat postingan Ayah itu di Facebook, parade obor ya kalau nggak salah, betul ya? Yap. Nah, gimana rasanya ya? Walaupun waktu itu kamu udah bilang, wah ini luar biasa nih. Jelas kayak apa ya? Kayak dream comes true lah ya, kayak kenyataan. Kayak kita kan cuman bisa dulu jauh banget kayaknya dulu gitu loh. Terus sekarang di depan mata obornya lewat. Satu surprise banget. Dua, emang saya pikir laki kali saya, jadi pas banget momentumnya. Maksudnya saya sekarang domisilinya di Tokyo, kemudian ada momen itu juga, jadi senang lah intinya. Ada momen yang bisa diabadikan masa depan nanti. Waktu Ayah nyaksikan api obor itu lewat, gimana situasinya? Karena kan sekarang kan lagi pandemi ya, tapi sebelumnya boleh diceritain juga situasi pandemi di Tokyo ini seperti apa sih? Pandemi di sini jujur kalau dibandingkan banyak negara lain, di sini relatif stabil. Stabil maksudnya orang nggak panik gitu, nggak panik banget. Supermarket borong segala macam sampai berantem di supermarket, kan kita bisa lihat di US atau di Australia kayak gitu kan ya. Di sini nggak ada sih kejadian seperti itu. Mungkin karena orang Jepang sendiri sudah biasa mengalami masalah, terutama disaster gitu, sudah biasa kan. Satu, bisa saya bilang relatif stabil. Yang kedua, mungkin di media-media internasional sepertinya gawat banget situasinya di sini, karena Jepang dia pakai status, kalau di bahasa Inggris ini itu emergency situation. Kalau di bahasa Jepang itu namanya Kinkyu Jitai Sengen. Tapi itu emergency itu bukan lockdown. Jadi Jepang sendiri nggak pernah lockdown, karena lockdown itu membatasi gerak hidup seorang manusia, dan itu bertentangan dengan konstitusi di sini. Jadi walaupun emergency, orang tetap bisa aja sih sebenarnya keluar. Itu aktivitasnya ya. Lalu kemarin artinya selama api obor itu sendiri juga lewat juga, iya. Jadi saya emang ada beberapa sebagian kota dia memilih obornya itu dilaksanakan, tetap obornya itu dilaksanakan, cuman dia kayak di panggung gitu, di stage aja dia kayak tukar apinya itu. Tapi yang jelas kita mau lihat ya, api itu dibawa lari, kemudian dari 1 kilometer ke kilometer berikutnya diserahkan. Itu yang kita lihat kan, itu yang momentum yang saya kayak apa sih, kando itu apa ya?
moved, apa sih, deeply moved itu apa, tergerak gitu loh hatinya. Wah, apinya ditukar, satu obor dibawa lari gitu. Nah, jadi sebagian kota dia cuma di stage, tapi kota yang lain-lain dia emang seperti biasa, dia bawa lari, obornya itu ada pelarinya. Kemudian di sepanjang kota itu tuh ya masyarakat kota itu juga menyaksikan obornya dibawa lari. Ya, parade obor itu. Iya, parade obornya itu, karena parade obornya sendiri bukan cuma obornya yang sebelum obornya datang, sebelum pelarinya datang juga ada kayak iringan-iringan parade, kayak apa ya, ada mobil-mobil dan defile begitu ya, semacam itu ya. Gitu. So memang mungkin kalau nggak pandemi yang datang mungkin akan jauh lebih banyak lagi ya, tapi saya pikir, saya jujur saya lihat, saya sampai karena saking suka aja ngelihat, saya ke 2 kota di provinsi, bukan di Tokyo, dan masyarakat 2 kota ini keluar gitu loh, keluar rumah untuk nyaksiin parade obornya itu. Kalau dengan banyak yang menyaksikan, lalu dari protokol kesehatan sendiri jalan ya? Prosesnya jalan, karena Jepang walaupun dia nggak corona sekalipun, dari dulu dia emang punya custom pakai masker. Kalau misalnya kita flu sedikit aja, udah harus, maksudnya dari kesadaran sendiri pakai masker itu. Jadi budaya pakai masker di sini ini emang dari dulu, bahkan corona nggak ada seperti itu. Karena salah satu basic budaya Jepang itu adalah jangan sampai kita merepotkan orang lain gitu loh. So kalau kita sakit, biar penyakitnya nggak menular, entah corona atau apalah, pasti orang pakai masker. Jadi protokol nggak harus diingatkan, mereka udah pakai sendiri. Sudah sendiri ya, karena sudah membudaya begitu ya, terkait dengan kesehatan sendiri. Nah ke Olimpiade sekarang. Di Olimpiade ini sendiri, ini kan melibatkan banyak peserta begitu. Lalu seperti apa nih dari pengamatan Ayah sendiri ya, dari entah baca lewat media atau langsung begitu, antusias dari warga Jepang sendiri menyambut kedatangan mereka seperti apa? Atau pelaksanaan Olimpiade ini sendiri? 2 sisi kita lihat, satu sisi media, satu sisi saya pribadi ngeliatnya. Kalau menurut hasil survei itu, survei media, beberapa survei ini, kesimpulannya sih 60-70% warga Jepang itu kayak give up gitu. Udahlah, kita nggak cancel aja deh Olimpiadenya gitu. Itu hasil surveinya. Surveinya itu melibatkan antara 1.000 sampai 2.000 orang. So, mungkin agak susah kalau kita harus mensurvei 127 juta penduduk Jepang sekaligus. Jadi, sampel diambil gitu loh. Itu hasil survei demikian. Kalau saya pribadi sih, yang saya rasakan sih, teman-teman sekitar gitu, mereka tetap punya kayak, terutama yang udah beli tiket gitu ya, punya, kita kan akhirnya kan nggak boleh, bukan kayak tanpa spectator, tanpa supporter, tanpa penonton, akhirnya Olimpiade akan dilaksanakan. Mereka tetap sebenarnya punya harapan, ya kalau bisa lihat akan sangat senang gitu-gitu loh. So saya pikir sih takut pandemi sama keinginan untuk lihat tuh kayak 50-50 gitu sih kalau saya lihat ya. Tapi teman-teman saya pun kalau misalnya terutama opening seremoninya itu, mereka punya tetap antusias besar melihat seremoninya. Ya mereka pasti mau lihat lah, maksudnya kapan lagi bisa kayak gitu kan. Betul, belum tentu pada masa hidupnya istilahnya dari warga itu ya bisa menyaksikan kembali begitu ke Olimpiade. Kapan lagi betul. Artinya secara pribadi sebenarnya masyarakat sangat antusias, warga Jepang, cuman kalau melihat dari hasil survei yang dikemukakan media, ternyata 60% itu istilahnya kayak kurang bersemangat begitu ya, kesannya begitu ya? Kesannya sih begitu, cuma apakah tadi ada hasil survei, tapi kalau saya pengerasaan saya sendiri sih, teman-teman saya tetap merasa, satu, mereka ingin lihat seremoni, dan mereka tetap ingin lihat pertandingannya itu sendiri kalau emang possible gitu sih. So surveinya sendiri kan melibatkan 1.000-2.000 orang, ada survei yang 1.300 orang, ada survei yang 2.500 orang. Apakah itu bisa merepresentasikan seluruh rakyat? Saya juga kurang tahu sih, cuman ya saya yang merasa saya sendiri, perasaan saya, teman-teman saya sih sebenarnya tetap pengen gitu ya. Nah, kalau memang demikian, pertanyaannya begini, sekarang di lokasi, saya nggak tau lokasinya Ayah dekat nggak dengan salah satu venue misalkan
pelaksanaan dari Olimpiade? Ada ya? Olimpiade ada. Jadi Olimpiade ini dilaksanakan di 42 venue. Kebetulan banget saya tinggal di pinggiran Tokyo dan salah satu venue itu dekat rumah saya. Oke. Bahkan saya keluar tadi ada officialnya gitu jalan-jalan. Oke. Nah kalau demikian ini pertandingannya kalau venue kan misalkan indoor otomatis nggak ada penonton. Ada nggak sih hasrat dari masyarakat tetap ingin mendekat begitu ke lokasi atau ada fasilitas tetap memilih untuk nonton di TV di rumah aja deh atau gimana? Mungkin dari tetangga atau siapa yang gitu. Kalau lihat dari parade obornya aja saya bisa merasain sih, maksudnya kalau emang ada chance orang pasti bakal datang gitu sih ya. Obornya aja dilihat gitu loh, maksudnya kali pertandingannya. Kemudian saya juga karena dekat venue saya dapat di selebaran seperti ini dari pihak kota, pihak distrik. Jadi ada jalan-jalan yang akan ditutup gitu. Jadi tanggal 24 Juli sampai 25 Juli hindari jalan-jalan ini, jangan pakai mobil ya gitu. Kenapa? Karena ada rute road bike itu melintasi taman dan dia juga kayaknya melintasi dia melintasi kota gitu, ada petanya. Jadi kalau yang indoor mungkin emang susah lihat ya. Cuman kalau yang kayak ini maksudnya dia di luar gitu, ya otomatis maksudnya nggak, ya orang pasti bakal ngeliat maksudnya di luar gitu, orang pasti bakal lihat kan kalau emang betul. lewatin jalan-jalan gitu. Jadi situasinya gitu. Saya pun akan ke situ nanti. Kapan lagi saya bisa lihat gitu. Iya, benar. Minimal dapat rekam sendiri begitu ya, boleh ya? Kalau rekam itu boleh ya? Oke. Boleh, ntar saya kalau mau share rekamannya saya charge ya. Saya charge. Siap, itu yang ditunggu ya. Saya charge per menit berapa gitu ya. Itu untuk yang outdoor itu apa deh? Sepeda ya? Yang diumumkan. Dia road bike. Jadi yang road bike, road bike. Jadi sepeda yang bukan di velodrome. Velodrome kan indoor. Jadi dia ya di road jalan. Selain sepeda apa lagi ya? Selain sepeda ada lagi. Di sini ketulisnya bulu tangkis kesukaan. Oke. Indonesia. Itu tiap hari saya lewat. Jadi ada kayak gym sport center besar dekat rumah saya. Hampir setiap hari saya lewat. Itu di situ. Cuman karena dia indoor, tadi saya lewat juga udah ada penjaga-penjaganya kayak ditutup gitu loh. Sayang banget ya. Benar di depan mata gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau itu otomatis ya, kita sebagai bangsa Indonesia tahu banget sejarahnya bulu tangkis selalu medali gitu dan selalu emas, selalu ada emasnya. Nah, karena kondisinya seperti itu, waduh pasti sedih banget. Cuman dari Ayah sendiri bersama kawan-kawan dari WNI nih, sekarang kalau tadi kan secara umum dari warga masyarakat Jepang sendiri, kalau dari warga negara Indonesia sendiri seperti apa ya? Ada nobarnya nggak dia rencananya atau gimana? Sayang sih nobar sendiri sini kayak kan dilarang ya biasanya dinolak corona. Cuman ya kebetulan nanti pas saya kebetulan ada rencana kayak mau pergi bareng. Saya nggak banyak, nggak kerumunan sama beberapa teman. Kita akan setopal lah, nggak usah. Pokoknya nanti itu liburan sedikit lah. Nanti di tempat itu kita mungkin nonton bareng sama-sama ya. Asik, wah itu asik banget ya. Kebetulan sekarang kan lagi situasi libur-libur musim panas gitu. Officialnya sih bulan Agustus nanti musim panas. Nah, bulan depan yang saya akan pergi, ya asik banget lah ya, karena satu sisi bersama dari warga negara Indonesia nontonin kayak bulu tangkis nih ya, salah satunya atau apa aja nih yang direncanakan nonton bareng? Kita sesuaiin jadwal dulu ya, maksudnya ada jadwal kita perginya tanggal sekian. Cuma nanti kan nggak semua hari sportnya itu beda-beda ya. Itu juga kita nontonnya mana. Oke deh, yang penting kebersamaannya itu ya, pokoknya seru-seruan begitu. Iya. Iya, oke. Terakhir nih, Ayah sendiri, melihat seperti tadi ya, pembatasan, tapi antusias sebenarnya warga juga tinggi sebetulnya, pengen tahu begitu. Apa saja sih yang disediakan misalkan dari panitia? Mungkin saja, saya nggak tahu ya, apa mungkin mereka menyediakan misalkan fasilitas layar besar seperti biasanya kan Jepang selalu punya layar besar begitu untuk menyaksikan misalkan kayak
Videotron begitu, ada nggak sih yang buat menonton itu? Dari sepenglihatan saya dulu waktu rugby World Cup rugby di sini disediain layar-layar besar gitu. Cuman ya basically menciptakan kerumunan sendiri sekarang di sini udah kayak nggak boleh gitu sih ya. Oke. So kayaknya mereka susah deh kalau mereka akan nyediain gitu. Iya. Cuman ya media saya lihat mostly media akan siarkan ini semua. Jadi bukan NHK. NHK pasti kan NHK yang official ininya. Yeah. NHK itu kayak TVRI-nya Indonesia betul, enak. Ya, tapi NHK itu kan mengglobal ya. NHK dia dan banyak ada NHK semua dia akan siarkan. Kemudian TV-TV yang major kayak Fuji TV, kemudian di TBS dan beberapa stasiun TV mereka juga siarkan. Oke, artinya masyarakat untuk akses menonton aksesnya itu mudah ya, gampang ya istilahnya. Oke, terima kasih banyak Ayah buat obrolan singkatnya di siang hari ini waktunya. Nah, tapi yang pasti tadi udah janji ya bahwa nanti saya dikasih rekaman untuk pertandingan yang bisa disaksikan. Tapi oke, nanti saya tanya-tanya lagi lah sama Ayah secara pribadi aja. Apa aja event yang mungkin bisa disaksikan warga secara langsung. Tadi kan cuma baru sepeda ya. Siapa tahu juga ada atletik, mungkin maraton. Saya kurang kan nanti lihat perkembangannya berarti ya. Oke. Iya. Siap. Ya, terima kasih banyak Ayah untuk ininya obrolan kali ini dan salam sehat selalu buat kita semua ya. Oke, bye-bye ya. Makasih sama-sama.